Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana kali ini saya akan menjelaskan tentang pakan, apa yang pakan yang bagus untuk sistem breeding atau ternak pengembangbiakan. Kali ini saya akan menjelaskan. Di sini ada beberapa pohon, ada beberapa daunan hijauan yang saya siapkan. Namun sebagian masih ada yang belum bisa kita ngambil karena ada kebun saya yang sangat jauh. Ini saya akan menjelaskan kenapa kambing itu harus dikasih makan yang berprotein agar anaknya besarnya menjadi agak cepat. Besarnya agak cepat ketimbang tidak dikasih makan seperti yang biasanya yang kurang mengandung nutrisi. Kali ini adalah makanannya. Yang pertama ini adalah rumput odot, dan yang kedua ada daun kelor. Daun kelor ini sangat bagus juga untuk kambing. Ini untuk kambing yang hamil juga sangat bagus. Yang ketiga di sini ada daun singkong. Semua daun singkong itu bisa dikasih makan pada kambing. Cuman daun singkong ini mempunyai beberapa zat cyanida yang sangat beracun pada kambing. Alangkah bagusnya dilayukan terlebih dahulu. Kalau mau dikasih makan, dilayukan terlebih dahulu agar zat cyanidanya tidak ada. Biasanya kalau mau dikasih makan daun singkong ini usahakan sama batang-batangnya, karena getah-getah yang putih ini mengandung cyanida. Biasanya penawarnya dari kulitnya. Biasanya kulit ini dikupasin seperti ini. Ini penawarnya. Ada jenis banyak daun singkong, itu semua bisa dikasih makan. Cuman yang lebih berbahayanya lagi adalah daun singkong karet atau daun singkong pagar yang buahnya tidak bisa dimakan. Itu sangat berbahaya. Itu dilayukan terlebih dahulu, aman bagi kambing. Dan yang keempat kita punya daun indigo vera. Indigo vera ini kaya dengan nutrisi yang sangat tinggi. Dia melebihi dari konsentrat. Daun indigo vera ini yang ada bunganya. Daunnya sejenis daun gamal, cuman ini bukan daun gamal. Ini indigo vera, sama daunnya seperti daun gamal, cuman dia punya bunga. Bunganya ini warna merah keunguan warnanya. Ini kayak nutrisi. Dan yang kelima ini ada daun kapuk. Daun kapuk ini sangat bagus untuk kambing di saat kambing mau melahirkan. Cuman kalau kambing lagi posisi hamil muda atau hamil setengah tua, usahakan jangan dikasih makan daun kapuk ini. Biasanya saya kasih makan daun kapuk ini kalau sudah usia kandungan kambing itu mencapai 140 hari. 140 hari saya kasih makan daun ini terus. Lahirnya gampang, agar proses lahirannya gampang. Ini daun kapuk. Yang keenam di sini ada daun gamal. Daun gamal atau yang biasa disebut residia. Ini daun gamal juga ini mengandung nutrisi. Cuman biasanya ini juga membuat kambing kembung. Kalau kambing posisi perutnya lagi kosong, lagi kempes, langsung dihantam daun gamal seperti ini, biasanya dia kembung. Cuman yang lebih parahnya lagi itu yang biasa kembung ini ujungnya, yang mudanya. Alangkah bagusnya kalau ngambil daun gamal, usahakan yang tua. Biasanya kalau saya ngambil daun gamal ini kan dipotong seperti ini, dipotong ujungnya yang muda-mudanya agar tidak kembung pada kambing, karena kandungan gasnya sangat tinggi pada daun gamal ini. Ini sangat bagus juga untuk kambing. Cuman kalau kambing hamil jangan terlalu banyak dikasih daun gamal. Ketujuh, di sini saya punya daun nangka. Semua orang pasti tahu daun nangka ini. Ini juga sangat cocok untuk kambing ini. Sangat cocok untuk kambing. Pasti di daerah masing-masing itu sangat banyak melimpah daun nangka. Ini sangat juga bagus untuk kambing. Yang kedelapan, ini ada daun pete. Daun pete. Ini daun pete ini daun pete Cina atau yang biasa disebut pete Cina ini. Ini sangat bagus untuk kambing. Ini mengandung nutrisi juga yang sangat tinggi. Ini bagus untuk kambing ini. Cuman ya seperti daun gamal ini, kurang lebih daun gamal biasanya rawan kembungnya kambing. Dan ini juga ada daun katuk, bagus untuk kambing yang menyusui.
untuk bagus untuk kambing menyusui. Biasanya ini saya olah terlebih dahulu, olah dicampur dengan kedelai, saya masak. Biasanya ini deras, air susu kambing ini sangat deras kalau menggunakan ini setiap hari. Ini daun kapuk ini daun katuk ini kalau bahasa Maduranya nyaker-aker kata orang. Ini ada bunganya warna putih, dia bulat. Itu biasanya dia. Ini daun katuk. Dan ini ada daun jambu, ini sangat bagus untuk kambing mencret. Biasanya kenapa saya selalu memberikan makan pada kambing itu selalu dicampur dengan daun jambu. Karena daun jambu ini untuk menghindari mencret pada kambing. Ini daun jambu sangat bagus untuk kambing mencret. Dan selanjutnya juga ini ada daun pepaya. Daun pepaya ini sangat bagus untuk kambing menyusui juga. Kambing yang tidak menyusui pun juga sangat bagus. Cuman kalau kambing menyusui ini juga agak deras air susu pada kambingnya. Ini daun pepaya. Di mana-mana ini banyak. Selanjutnya ini ada daun lebar. Daun lebar ini bahasa Maduranya daun totok. Bahasa Jawanya daun kutuban. Ini kalau orang Kalimantan juga menyebutnya ini daun lebar. Orang Kalimantan menyebutnya daun lebar. Ini daun tutup. Ini sangat bagus juga sama kambing. Banyak orang yang bilang ini sangat berisiko pada kambing hamil. Sebenarnya itu mitos. Mitos. Kenapa? Sepengalaman saya mulai dari di Kalimantan, pengalaman saya daun lebar ini sangat bagus untuk kambing. Kambing hamil, kambing apa aja dia sangat bagus untuk kambing ini. Dan yang terakhir ada juga daun ceri. Daun ceri ya? Atau kersen. Ini sangat bagus ini untuk kambing ini. Ini cuman banyak orang kampung banyak yang belum tahu ini daun ini yang katanya beracun untuk kambing. Padahal ini sebenarnya sangat bagus ini daun kambing. Yaitu mungkin video dari saya. Teman-teman subscribe dan terima kasih atas tontonannya. Dan jika ada pertanyaan bisa tanya-tanya di kolom komentar atau bisa langsung di WA saya. Insya Allah kami akan balas. Dan mungkin video dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.